Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Sukmadewi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa disimak videonya untuk mata pelajaran ilmu sejarah. Dan saat ini kita masuk ke bab terakhir yaitu bab 3. Materi yang akan disampaikan saat ini yaitu tentang peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta bersama dengan tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat penting dalam sejarah bangsa ini. Mari kita analisis lebih dalam mengenal tokoh-tokoh proklamator Indonesia. Yang pertama itu peran Bung Karno atau Pak Soekarno. Beliau pemimpin karismatik dan orator ulung. Soekarno dikenal sebagai pemimpin karismatik yang mampu menginspirasi dan memotivasi rakyat Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan. Kemampuannya sebagai orator ulung membantu memersatukan berbagai elemen masyarakat dalam perjuangan melawan penjajahan. Selain itu, beliau juga sebagai visioner dan ideolog, yaitu memiliki visi besar tentang Indonesia merdeka. Pandangannya tentang Indonesia Raya mencakup ide-ide tentang nasionalisme, modernisasi, dan sosialisme yang diharapkan membawa perubahan-perubahan yang berdampak cukup besar untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno juga sebagai proklamator kemerdekaan bersama dengan Bapak Muhammad Hatta, yang dimana beliau bertanggung jawab atas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tindakan ini menandai langkah awal dalam meraih kemerdekaan yang telah lama dinanti-nanti oleh bangsa Indonesia. Selain itu, beliau juga disebut dengan pemimpin revolusi, yaitu pemimpin yang tidak hanya berperan dalam memimpin perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga dalam merumuskan strategi politik dan diplomasi untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Dan yang kedua yaitu peran Bung Hatta atau Bapak Muhammad Hatta, yaitu seorang negarawan dan ekonom. Sebagai tokoh yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan sebagai negarawan yang cerdas, beliau berperan dalam merancang kebijakan ekonomi yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia merdeka. Selain itu, beliau juga tokoh moderat dan diplomat, yaitu sebagai sosok yang moderat dan berpandangan panjang dalam hal diplomasi. Dia berperan penting dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan beliau juga adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia sebagai memiliki peran yang krusial dan mengelola pemerintahan dan mengambil keputusan strategis untuk membangun fondasi negara yang baru merdeka. Selain itu juga ada tokoh-tokoh lainnya seperti Sultan Syahrir, yaitu Perdana Menteri pertama Indonesia yang berperan dalam menyusun kebijakan pemerintahan awal dan menjaga stabilitas negara. Dan ada juga Bapak Muhammad Yamin, yaitu sebagai pengarang teks proklamasi dan penyair. Beliau memberikan kontribusi intelektualnya dalam memperkuat semangat nasionalisme dan kebangsaan. Serta ada Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau adalah pendiri pendidikan di Indonesia yang memberikan sumbangan besar dalam mempersiapkan generasi muda untuk mengisi peran dalam bangsa yang baru merdeka di bidang pendidikan. Untuk nilai-nilai perjuangan itu terdiri dari 4, yaitu ada nasionalisme. Nasionalisme itu semua tokoh tersebut memiliki semangat dan kebangsaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara Indonesia yang mendorong mereka untuk berjuang keras dari kemerdekaan, serta adanya kesatuan dan persatuan meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka berhasil bersatu untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia dan adanya keadilan dan kemerdekaan, yaitu nilai-nilai seperti keadilan sosial, kebebasan, dan hak asasi manusia menjadi landasan dalam perjuangan mereka yang tercermin
dalam dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka. Dan yang terakhir yaitu komitmen terhadap demokrasi, yaitu mereka berpegang teguh prinsip-prinsip demokrasi dalam membangun pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Selain itu, kita menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda melalui perundingan atau diplomasi dan peperangan. Berikut adalah analisis mengenai perjuangan tersebut, yaitu perundingan atau diplomasi. Contohnya itu konferensi meja bundar pada tahun 1949, yaitu setelah Perang Kemerdekaan berlangsung selama 4 tahun dari 1945 sampai 1949, Belanda dan Indonesia sepakat untuk mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Di KMB menjadi forum utama di mana Belanda dan Indonesia berunding untuk mencapai kesepakatan tentang pengakuan kedaulatan Indonesia. Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Hatta menegaskan kedaulatan dan integritas wilayahnya sebagai basis negosiasi. Meskipun negosiasi tidak selalu lancar, kesepakatan akhirnya tercapai yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Kedua, yaitu diplomasi internasional, yaitu selama periode ini Indonesia melakukan upaya intensif untuk mendapatkan dukungan internasional atas kemerdekaannya. Pada awalnya sekutu terutama Britania Raya cenderung mendukung Belanda, tetapi tekanan internasional yang meningkat termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mempengaruhi pergeseran sikap mereka, serta keberhasilan diplomasi internasional terbukti krusial dalam membatasi aksi militer Belanda dan pada akhirnya membantu Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka. Selain itu, di nilai-nilai perjuangan itu tidak hanya dengan konferensi, yaitu kita ada terjadi peperangan, perang kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, serta adanya taktik perang gerilya dan keberhasilan dalam peperangan. Nilai-nilai perjuangan, kesatuan dan persatuan, yaitu perjuangan bersama melawan penjajah Belanda, menggalang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. Keteguhan dan semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara menunjukkan keteguhan dan semangat juang bangsa Indonesia yang tidak kenal lelah. Diplomasi dan kepintaran strategis, penggunaan diplomasi internasional dan strategi militer yang cerdas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kebijakan luar negeri yang bijak untuk mencapai tujuan politiknya, serta perlawanan terhadap kolonialisme menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk menentang segala bentuk kolonialisme penjajahan yang mengancam kedaulatan dan integritas di wilayahnya. Kesimpulannya, peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta dan tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya penting dalam konteks sejarah, tetapi juga memberikan inspirasi dan landasan moral yang kuat bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Keberhasilan mereka dalam memproklamirkan kemerdekaan serta membangun fondasi negara yang merdeka merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang mempengaruhi arah dan identitas bangsa ini sampai saat ini. Dengan kombinasi perundingan dan diplomasi yang cerdas dan perlawanan militer yang gigih, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda bukan hanya berhasil meraih kemerdekaan, tetapi juga meninggalkan warisan nilai-nilai kepahlawanan, persatuan, dan kemandirian yang menjadi fondasi bangsa Indonesia pada saat ini, hingga saat ini.
Baik, terima kasih telah menyimak video ini untuk WB kelas 11. Jangan lupa mengerjakan penilaiannya, tugas penilaiannya, baca soalnya dengan teliti dan berikan jawaban yang tepat. Semoga lancar dalam pengerjaannya. Sehat selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.